Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para siswa SMK 1 Sedayu yang berbahagia dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa bersama-sama dengan keluarga SMK 1 Sedayu. Kami ucapkan selamat pada kalian semua yang dapat diterima di SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, saya harapkan untuk selanjutnya kalian tetap bersemangat untuk belajar di SMK 1 Sedayu. Di harapan kami itu kalian tidak berlama-lama di SMK 1 Sedayu, cukup 3 tahun saja. Mengapa demikian? Sebenarnya saya adalah kakak kelas kamu, saya alumni dari STM Negeri Argomulyo yang sekarang menjadi SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, untuk lebih jelasnya kita perkenalkan biodata saya, nama Rakidi, kemudian lulus SD dari SD 1 Sedayu 1983, kemudian lulus SMP 1986 dan lulus dari SMK ini STM Argomulyo 1989, jurusannya teknik mesin. Kemudian perguruan tinggi saya di IKIP Negeri Yogyakarta, pendidikan teknik mesin, kalau sekarang itu UNJ. Kemudian alamat saya tidak jauh dari sini, yaitu di Ngentak RT 66 Argorejo Sedayu Bantul. Nah, kemudian kontak telepon saya itu 085 84 233 2954. Itu bagian dari perkenalan. Nah, saya sudah beristri, bahkan sudah beranak pinak ya. Nah, ini sudah anak saya ada 7. Itu yang paling akhir, itu sementara paling akhir ya. Nah, itu adalah sekarang sudah di kelas 3 SD, dan yang kuliah ada 4, kemudian SMP 1, kemudian di SMA 1. Itu cukup banyak ya. Kemudian kalian semangat, saya yang beranak banyak saja itu masih semangat untuk belajar. Nah, itu perkenalan. Nah, kemudian materi saya untuk hari ini adalah sarana prasarana atau pengenalan lingkungan sekolah dan juga pengenalan dari pejabat yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, nanti sebagian saja karena mengingat waktu, kalau kita perkenalkan semua nanti waktunya tidak cukup. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sarana dan prasarana, yang pertama adalah pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses usaha pembangunan proyek. Untuk lebih memudahkan dalam membedakan antara sarana dan prasarana, sarana itu lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Nah, kemudian kalau menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2017, bahwa sarana adalah perlengkapan pembelajaran dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, kemudian taman, lapangan, kemudian jalan menuju sekolah dan lain-lain. Di sini kita tunjukkan yaitu denah ruang yang ada di SMK 1 Sedayu, bahwa SMK Negeri 1 Sedayu itu memiliki 39 ruang teori ya. Kemudian masing-masing jurusan itu sudah memiliki bengkel sendiri-sendiri, bahkan ada yang 2 bengkel. Nah, kemudian kelengkapan yang lain, kita ada lapangan upacara yang sekaligus dimanfaatkan untuk lapangan basket, lapangan voli, dan juga lapangan futsal. Kalau mau senam juga boleh di lapangan ini. Nah, kemudian tempat parkir kita, parkir utama untuk siswa adalah di sebelah barat, kemudian untuk guru adalah di sebelah timur. Nah, kemudian di SMK 1 Sedayu memiliki 2 pintu masuk, yaitu pintu utama adalah sebelah timur, kemudian yang kedua adalah pintu sebelah barat. Nah, pintu sebelah barat ini jarang kita gunakan karena kita masuknya 1 pintu dan nanti keluar 1 pintu. Nah, tapi dalam keadaan tertentu maka pintu yang sebelah barat itu dapat kita manfaatkan untuk kita semua. Nah, ini
yang pintu sebelah timur itu adalah dekat Satpam. Seperti keadaan sekarang masa pandemi COVID-19, nah maka di Satpam atau di depan Satpam kalian akan diperiksa suhu. Sehingga kalau memang suhunya tidak sampai 37, nah berarti kalian bisa masuk. Tetapi kalau melebihi dari 37, ya kalian harus istirahat dulu. Kemudian nanti kalau sudah normal itu baru bisa masuk. Ini pintu sebelah barat, ini tertutup ya, karena pas situasinya itu tidak memerlukan buka pintu sebelah barat, maka pintu ini adalah tertutup. Kemudian bengkel yang dimiliki SMK 1 Sedayu pertama adalah teknik gambar bangunan. Nah, di sini yang dari DPIB itu nanti prakteknya adalah di sini, di bengkel gambar bangunan untuk yang jurusan DPIB. Ini ruang prakteknya juga dari DPIB. Kemudian di sini yang kedua adalah teknik instalasi pemanfaatan ketenaga listrikan atau TITL. Nanti sesuai yang jurusannya atau kompetensi keahliannya adalah teknik instalasi listrik, nanti akan menggunakan ini. Dan masih ada tambahan satu bengkel lagi yang merupakan bantuan dari pusat keunggulan. Itu nanti bengkelnya ada di atas sebelah barat dari musola SMK 1 Sedayu. Di teknik pengelasan memiliki dua bengkel di sebelah barat dan sebelah timur. Ini yang timur yang sekaligus di sini adalah sebagai ruang unit produksi dan jasa kelas ini yang sebelah barat. Kemudian teknik pemesinan. Teknik pemesinan di sini itu satu rumpun dengan teknik pengelasan sebenarnya, sama-sama teknik mesin. Nah, hanya kompetensi keahliannya itu terbagi menjadi teknik pemesinan dan teknik pengelasan. Jadi induknya itu sama, yaitu sama-sama mesin. Ini bengkelnya untuk yang pemesinan. Kemudian yang otomotif atau teknik kendaraan ringan otomotif itu berada di sebelah selatan dari teknik pengelasan. Gedungnya adalah membujur ke barat. Di sana cukup luas. Itu space yang untuk praktek itu sendiri itu sekitar 641 meter persegi. Jadi cukup merupakan gedung praktek yang paling luas ini di teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian di sana juga memiliki tempat uji kompetensi untuk SMK Negeri 1 Sedayu yang bertempat di TKLO atau teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian teknik komputer jaringan untuk gedungnya itu berada di atas dari teknik instalasi tenaga listrik. Jadi siswa yang di TKJ atau teknik komputer jaringan nanti kalau praktek itu naik ke atas. Naik ke atas, ini untungnya bisa lihat bawah yang di atas. Ini yang bengkel-bengkel yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu. Kemudian laboratorium yang pertama laboratorium bahasa Inggris. Yang lab bahasa Inggris ini nanti akan kita pindahkan di sebelah selatan dari ruang guru NA atau sebelah barat dari lab SIMD 2. Kemudian yang kedua lab fisika. Lab fisika itu berada di selatan dari DPIB menghadap ke timur. Kemudian sebelahnya lagi itu ada lab kimia. Nah, lab kimia dan lab fisika ini tempatnya adalah sama, berjejer utara selatan, menghadapnya adalah menghadap ke timur semua. Nah, kemudian ini adalah lab KKPI yang sekarang adalah merupakan lab SIMDIK ya, simulasi digital. Kemudian yang terbaru lagi itu adalah SIMKOMDIK. Nah, kalau secara rinci adalah ini yang dimiliki dari SMK 1 Sedayu. Pertama adalah ruang administrasi. Itu ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang pelayanan administrasi, kemudian ruang logistik dan juga ruang BP dan pengajaran. Untuk BP dan pengajaran itu ada sebelah barat, yaitu yang pengajaran di utaranya, yang BP itu di selatannya. Kemudian logistik itu jadi satu dari ruang pelayanan, kemudian ruang guru NA itu ada di tengah, sebelah timur ruang BK. Nah, kemudian kalau ruang kepala sekolah itu ada di depan, jadi dari Satpam masuk sedikit. Nah, kemudian nanti sudah akan kita jumpai ruang kepala sekolah. Nah, kemudian ruang kegiatan belajar. Nah, ruang yang pertama adalah ruang kelas, itu ada 39. Kemudian ruang praktek atau bengkel itu ada 6 sesuai jurusannya. Kemudian lab fisika dan kimia masing-masing 1, jadi 2. Kemudian lab bahasa, kemudian ruang KKPI itu bahasanya 1, kemudian KKPI atau SIMKOMDIK itu ada 2. Kemudian ruang gambar itu ada 1. Nah, kemudian
penunjang pendidikan. Yang pertama yaitu perpustakaan, kita punya 1, kemudian ruang unit produksi punya 1, kemudian ruang OSIS kita memiliki 3 tempat, tapi untuk ke depan akan dijadikan 1. Kemudian ruang ibadah itu ada 1 masjid atau 1 mushola. Kemudian penunjang lainnya adalah berupa aula, kemudian kantin kita itu awalnya ada 1 di sebelah utara, yang itu sudah terbagi menjadi kios-kios ya, ada 4 kios di sebelah utara. Kemudian nanti akan tambah di sebelah selatan, itu kita rencanakan ada 2. Kemudian toilet itu ada 30, kemudian gudang ada 1, genset 1, dan tempat parkir kita itu untuk sementara ada 4 tempat, kemudian ruang satpam ada 2, lapangan olahraga kita itu ada 1. Kemudian ruang kesenian, yaitu kita memiliki ruang musik atau studio musik yang berada di sebelah belakang dari satpam. Nah, nanti kalau para siswa yang berkeinginan untuk mengikuti ekstrakurikuler musik nanti akan menggunakan ruang ini untuk belajar musik di sana. Nah, kemudian yang kedua yaitu ruang gamelan. Nah, ruang gamelan kita punya 1 itu di sebelah ruang pertemuan, yang itu dapat digunakan seluruh warga SMK 1 Sedayu termasuk kalian. Nanti kalau mengikuti ekstrakurikuler gamelan nanti bisa menggunakan ruang di sana, dan sekarang sudah banyak digunakan atau sering digunakan baik itu oleh guru karyawan maupun oleh guru karyawan yang sudah purna tugas, itu juga menggunakan ruang ini. Nah, itu ruang-ruang yang ada di SMK atau prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, kemudian selanjutnya kita perkenalkan personel yang menjabat di SMK Negeri 1 Sedayu. Yang pertama adalah Bapak Rohmat Santoso, SPD MSI. Ini adalah kepala sekolah kita yang tinggalnya adalah di Merisi, Kasihan. Kemudian WKS 1, urusan kurikulum, itu Bapak Al-Rosid Ridho, SPD, yang tempat tinggalnya itu adalah di Parengwetan, Argorejo, Sedayu, Bantul. Kemudian ini Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Arifin Hafid, SPD. Ini cukup jauh dari kota gede, sehingga nanti para siswa kalau berurusan kaitannya dengan OSIS, kaitannya dengan kesiswaan, inilah dengan Bapak Arifin Hafid ini. Kemudian yang ketiga itu Wakasarpras, itu adalah saya sendiri lagi di SPD yang rumahnya tidak jauh dari SMK 1 Sedayu yang tadi sudah kita kenalkan dengan Argorejo, Sedayu, Bantul. Nanti kalau kaitannya adalah dengan kesarpasan, nanti para siswa itu bisa berhubungan dengan saya. Kemudian yang keempat adalah Wakahumas. Ini belum diedit ya. Ini harusnya Bapak Winarko SPD. Ini masih tertulis Bapak Sunarto ya. Maaf. Ini Bapak Winarko SPD. Nah, ini tinggalnya adalah di Ngodian. Nanti yang terkait dengan kunjungan industri, terkait dengan PKL, lowongan kerja dan sebagainya adalah berhubungan dengan Bapak Winarko SPD. Kemudian Kepala Tata Usaha yaitu Bu Muji Lestari yang tinggalnya juga tidak jauh dari SMK 1 Sedayu, yaitu di Pedes Argomulyo. Nah, kemudian sebagai Ketua Perpustakaan SMK Negeri 1 Sedayu, Ibu DRA Maria Estri Putranti MPD, ini tinggalnya di kota juga, kota Jogja. Kemudian Ketua Program Umum yaitu Bapak Eko Suryono SPD yang tinggalnya adalah di Sayegan, Sleman. Kemudian ini Ketua Kompetensi Keahlian dari Desain Pemodelan Informasi Bangunan yaitu Bapak Yainuri SPD yang beliaunya tinggalnya adalah di Dadapan, Sewon, Bantul. Kemudian Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik adalah Bapak Mujadi SPD. Jangan keliru ya, yang laki-laki bukan yang perempuan. Bapak Mujadi tinggalnya adalah di Sumber, Balai Catur, Sleman. Kemudian yang seperti Aryo Penangsang ini adalah K3 Teknik Pengelasan Bapak Gunawan SPD yang tinggalnya adalah di Galur,
Kulon Progo. Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan adalah Bapak Waskito SPD yang tinggalnya adalah di Selo Gedong Argodadi, Sedayu, Bantul. Nah, ini juga merupakan alumni dari SMK Negeri 1 Sedayu yang dulu masih STM Negeri Argomulyo. Nah, kemudian Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Bapak Suharno SPD, ini yang paling depan. Kemudian tinggalnya di mana? Tinggalnya di Piyungan nih, Piyungan Bantul. Kemudian K3 yang terakhir yaitu K3 Teknik Komputer Jaringan Bapak Ari Pangarso ST yang tinggalnya adalah di Jedes Bantul. Ini terakhir yang kami perkenalkan dari kepala sekolah, kemudian waka, kemudian pejabat fungsionalis lainnya, dan juga K3 atau Ketua Kompetensi Keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, kemudian harapan saya setelah kalian mengenal dari lingkungan yang ada di SMK 1 Sedayu, kita perkenalkan adalah dari keadaan yang ada di SMK 1 Sedayu, ruangnya berapa, kemudian apa saja yang dimiliki, sudah kita sampaikan. Harapan saya kalian kalau sudah kenal ya nanti tidak perlu banyak tanya. Nah, tempatnya misalnya perpustakaan itu di mana, lapangan itu di mana, nanti kalian cepat mengerti. Kemudian kita perkenalkan juga dari personil tadi. Harapan saya kalau kalian itu nanti berhubungan dengan urusannya itu dengan yang bersangkutan, itu adalah kalian juga sudah mengenal. Jangan sampai misalnya dari teknik komputer jaringan itu tidak tahu ketua kompetensi keahliannya, itu kan memalukan. Yang terakhir, saya harapkan pada para siswa sekalian itu tetap semangat untuk belajar di SMK Negeri 1 Sedayu, baik itu nanti pembelajaran itu dilakukan secara daring maupun pembelajaran itu dilakukan secara luring atau tatap muka. Saya senantiasa berdoa untuk kalian semua, kalian sukses menempuh belajar di SMK 1 Sedayu, tidak lama-lama, kemudian yang ingin bekerja, kemudian bisa bekerja, kemudian yang mau melanjutkan dari pembelajaran di SMK 1 Sedayu ini sebagai modal untuk melanjutkan di perguruan tinggi yang dikehendaki. Seandainya kalian pun mau berwirausaha, maka dengan modal keterampilan, modal pengetahuan yang kalian dapatkan di SMK 1 Sedayu itu dapat kalian gunakan semaksimal mungkin. Dan tentu saja kalian tetap harus belajar dari kanan kiri, dari lingkungan, bagaimana usaha kalian itu bisa berhasil. Saya ucapkan selamat pada kalian semua telah diterima di SMK Negeri 1 Sedayu dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.